Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan tuh senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan, Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimalih nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong nggak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak yang sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong. Supaya ada sombong, kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah. Tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh, pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain.
Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, Mayubkika, kenapa engkau nangis ya Musa? Terus ini saya baca supaya seperti tagnya. Kata Nabi Musa, Robbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati. Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan, dipotong lagi 5, minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun halim, kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik, saya ulang lagi demi hak, bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawadhu karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahari tukhriqu ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih merusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya rileks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir karena orang nggak boleh sukut alal mungkar karena secara fikih orang itu nggak boleh mendiamkan suatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari suatu yang memang harus diingkari.
Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas, kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau seksa nggih monggo Gusti, itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus sholeh. Saya akan mengambil sikap kayak sikapnya al-abdus sholeh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu dengan redaksi intu azibhum fa'inum ibaduk wa intafir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali, karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi bih. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi.
Meskipun secara lahir itu Nabi ngalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus ngalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita, qiyamuhu binafsi. Selalu berdiri sendiri dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngintikan subhanallah, subhanallah, beritanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah, memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin. Tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan di surga disebut melihat. Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. La tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga. Tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di Hadisil Isra, karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, boten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, "Bahak sini." Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut, saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus, meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur, dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari, menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Nah, sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengo itu menghindari, atau adbaro, membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata
Disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik, itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah, nanti itu mati baik. Belalang nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zallah. Zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan, tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah, zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status, tapi zallah. Tapi ketika taat itu status, hakikat kita. Maka fal'ubudiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dhatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Ithaf. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia zallah, dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin memenai negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam gitu. Ya tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuh wa dzat. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia, meskipun setelah itu kita korupsi, dan salah, tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontra, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena stain. Soal salah ya salah aja yang sama. Kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, nah, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Saya kira demikian, semoga ini manfaat. Banyak cerita niku riyen dia Khalil mengambil mantu Ki Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo, mergi sering dirumat secara finansial. Bias mbake ndongane iku tenanan supaya anake Ki Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter, terus dados Ki Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan. Nak dirumat rapati tenanan niku ndongane ya kudune rapati tenanan. Niku ngantos sing crita niku mbah bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil lu prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nak ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus
Kiai Bisri dados tiang alim, Kiai Misbah dados tiang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didawaken Kiai Said angsal gelar Sibawahi zamani. Panjen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun nggih sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri riyen teng sarang nak belajar Ibnu Aqil di antara referensi itu tulisannya Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokahe didikanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng sarang keceluke putra angkate Kiai Umar Harun. Mergi wau Kiai Umar mboten gadah putra. Kula cerita silsilah sing radi serius. Dados niki waliane Gus Yofur wau mun rileks niki kula sing cerita serius. Riyen syaraté wong alim niku sinau riyen, sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Dados kisah hal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen. Misalnya piyambake macane tajibu, mengke kiyaine maca tajibus sholatu. Mengke diskusi terus ngaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Dados kantun nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiaiku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku maca nasab kok kiaiku nasab berarti padha. Aku maca jer kiaiku jer wis padha. Nah santri-santri kan mboten ngaji mboten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku pun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku nggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar bangun maca kok mun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau iku mboten persiapan ngaji takok halaman tok endi. Menyenggai sholawat. Salam Muhammad sholli alaihi. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli nu fi'il amar. Tapi wong jenenge wong ora mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kula cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing minter wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan. Riyen bapak kula nggih nah definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih minter tiyang kathah. Tiang-tiang sing ra bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai niku. Tapi mboten pinter banget pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Mergi ceritane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil niku nak mulang nahwu tenanan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar teng Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ini wonten santri pelengahan delok lawang. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun itu Zaidan. Habis Pak Guru bohong. Katanya Zaid datang melihat Zaid ternyata orangnya enggak ada. Contohnya Ja'a Zaidun itu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawe Mbah Mun wae sing didawakan Gus Zofur kula eling dawe Mbah Mun gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim kok wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam ku kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawa Farisiun. Imam Sibawa itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tos itu Persia. Banyak orang alim dari Irak. Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong koyok Warijo, koyok Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nak Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku nak cara Mbah Mun. Dadi mumpun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mumpun kuota. Mumpun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zofur niku tiyang alim mboten mondok teng putih-putih teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarah. Mergo mun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Tiang Imam Sibawa niku mboten tiyang Arab.
Mulane piyambake ra frustasi nak debat mbek wong Arab. Masyhur yen ada ahli nahwi sing tiang Arab, namine Kisai. Piyambake Sibaweh tiang Persia. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan maca qad kuntu adzunnu annal aqrab asyaddu las'atan minaz zambur faidzan hiya faidzan huwa hiya atau faidzan huwa iya. Jari Imam Sibaweh rofa. Jari Imam Kiswai oleh rofa oleh nasab. Terus akhirnya dalam perdebatan niku antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara Anda karena Anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus yang bilang hadil Arab. Ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bila Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iya atau hiya. Akhirnya Imam Sibaweh itu frustasi. Mereka dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafatih, sababa mautih. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibaweh kabundut. Kok dipermalukan di depan umum? Imam Sibaweh keyakinannya tetap bersikeras. Setelah idza fujaiyah itu rofa. Karena beliau ikut fusha saja. Fa idza hiya hayatun tas'a. Fa idza hiya bayda'ul linadirin. Semuanya itu rofa. Beliau nggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibaweh yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak dunya. Yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non-Arab itu bisa belajar nahwu. Karena nggak perlu latihan min ayna ji'ta diwaca minin jid, fi ayna batuka diwaca fen batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mereka terus ribet. Orang Arab itu kalau nong Jawa mangan sak piring kok wis wareg itu takok fi aina batnuka itu fen batnuk. Kan tambah pusing. Nak temudi kan boten. Fi aina batnuka. Min aina jita. Sehingga ra perlu mikir minen jit. Terus dawe Bamun barokah fusha itu terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya alfiyah. Kila di antara sing beto alfiyah pertama nu Ki Khalil Bangkalan. Mergi teng silsilah wau sing dirawakan Kiai Said di antara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil, beliau ngaji sama Said Zaini Tahlan. Said Zaini Tahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatut Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Tahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Tahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu ini cerita mawon. Sing ora bakat ngalim di ngalimno, tetep dadi kiai. Sing wis bakat alim di makrifatno. Termasuk makrifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Ya niku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari niku keluarga kerajaan pun duwe dhuwit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal ya. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiang termes, tiang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah, dados tiang alim. Termasuk nderekaken Said Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gak ada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gak ada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wakila konco. Sing jelas saingan dadi wali perkarane. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo sae hiro. Kalau dalam bahasa Arab gopto ta hiro. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Dados sing kula tambahi Gus Sulil nek dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon molekan. Niku akhirnya kepanggih. Kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan betul teng Indonesia.
Mulane Gus Muhammad akhirnya jadi kiai Quran. Di pondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib. Niku sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nanti diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Mbah Dimyati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad itu dados ngapal Quran alim. Terus dipek mantu tiang sugih namanya Kaji Taslim. Terus akhirnya urip teng Betengan. Gak ada putra Ki Harir samangke wonten Gus Muhammad. Jadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Sahibul Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Saraipun kitab napa? Ikhya. Niku nak ngarang. Niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa. Kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita yang boten penting. Semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan ini. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Dari cara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Allah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah maksumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Taala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara. Tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani. Nah itu kata Said Zabidi, cukup kowe maca sholawat. Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi akrobu asfi'ahi. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saya dididik Mbah Mun, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih. Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa ya, kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca sholawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku ape diberantas iku lumayan gak moro Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi kejauhan. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engkau mau Gunung Kawi itu ya kedusan. Tapi mau sholawat ben dadi bupati, engkau nara mandi nang nyalahno sholawat. Jadi kejauhan ya bingung. Nah sampean ra bingung berarti rong kiai ya, jadi kapan? Tapi apapun itu, dawe Said Zabidi wa Rasul wa Muhammad wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadlih. Itu mutiara yang luar biasa. Engkang kula dawa matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama. Nggih wau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sighatus sholawat. Itu sighat sing nyelamatkan hadil ummah ila yaumil kiamah. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-mu'ti, Rasulullah al-mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu
wa taala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca selawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asrori selawat. Ngene iku piye supaya selawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita nak nabi niki afdhalul khalqi paling disenengi Allah. Tapi sekaligus nabi tetap abdullah wa rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus niki mun dalu nek sampean kakean ilmu malah bingung. Wong kula piyambak mun nganggep final yang didhawuhna Gus Zofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas iki Jawa kudu bangga tetep untuk kuota. Mergo wis kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab, mesti ana sing wong-wong non Arab. Kata Imam Ghazali itu orang Tus itu ikut Persia. Sibawayh juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam. Karena ikut Babylon. Wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insya Allah barokah cerita niki, barokah wow penjelasan Ibn Gus Zofur dan kita juga sering dengar dawuh-dawuh Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mergi Indonesia nu boten saged bahasa Arab tapi saged ngarang kitab bahasa Arab. Ini Mbah Mun sering dawuh, Mbah Fadl bocah bahasa Arab ya ora iso. Ki Ihsan Jampes tau dites Mbah Zubair, jare Mbah Zubair iseng ngetes Mbah Ihsan dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Pinter supir taksi. Mana gara Mbah Mun ana wong modal Arab kepen pinter, kepen iso bahasa Arab. Kowe adol es ning Arab kok pinter bahasa Arab iso ora Mbah Mun. Nah pen alim yo niru Mbah Fadl. Tapi sakit alim alam. Mergi mpun untuk kuota agama ini kafatal linnas. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Iskak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak donga yo krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kok Masjid Kauman Jogja. Sapa wae mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islamis. Senajan to mau ning jowo di Masjidnya Amr bin As sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Iya, Nabi Daud sing. Nah di sini ini pentingnya nyun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa?
Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak gitu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakik. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakik. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa Rawono ya? Islam kabeh aja nih, meskipun gak wong pilihan dek nih Mustafa sing jeneng-jeneng saiki ya mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir, nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu, kita ikut partai Ismail saja ya, supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina, di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju gak mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling aqua. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel itu di samping. Jadi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama, itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan, wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyam wala Nasraniyah. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen terang kowe. Mesti diarani Islam. Lah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalukno Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Mulane kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing naklukno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah nih wong Islam. Lagi menang nih Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga nopo agama. Ya wes. Nah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku
Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Usah pinter lah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra roh Gus ra tau mikir, ya wis ora roh enak. Dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku loh termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawi Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus men kalah. Berarti ini buyutku cah ketok luwih kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan gue film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucutnya ku elek. Gue mesti roh, gak ulama gak roh. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lalu Yahudi itu padahal pinter-pinter wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawabnya Yahudi gini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang upal. Mergo ketok goblok dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia itu. Utawa kowe mendingin ya lah. Bandur Salim penggemar Hasan Hasan itu anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut begini, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzilati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah.
Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra apa itu. Ruwet banget ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, mlebu swarga lah spek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe. Ora tahu kepikiran li ilahi kalimatil lah. Aku yo cara kon mlebu swarga mek kon paham Quran, milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok ana sida mlebu yo ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok regani pangeran lah mlebu swarga iku keren ya mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Basim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlek gitu. Ha antum ulai hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ngarah diarani bid'ah. Lah bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhir Allah, ya Allah. As padha dene aku repot pisan. Pusing aku mikir tadi. Ayo kowe ngono ta ora kelakuan ame iki. Sing biyen ana mau tulis bahasa Indonesia kok terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariya fama kasafihim syahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus meno wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong sing bener ndi, saya padha ora bener ya. Terus sing bener sapa sing ngalim? Wis kowe sak ngalim bener. Ya ra ngono padha bener wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca bos pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau sesajene mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mulane kena dadi wali nggo anak putumu, muridmu wali, nak ora repot, guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mek sugihan piye sih. Gue ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, enggak ada tua banyak. Nah, lalu makom itu terserah siapa bertanya? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah.
Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahhiru baita li taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong tau nih? Dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman donga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya soben terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pikir. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit. Sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo cari Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wonge paling kuatir nak anake mati, putrine mati. Ora ono cerita bojo ning bab iku. Bojo ora melok kuwi ora ora. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono sisi dhuwit sing wedok Gus. Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis pancen sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya dadi. Kula nggih setuju sing grudak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wis sesuai meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa, terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa jejaknya, itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah.
Sementara cerita Dabih disembelih iku ning Sam. Mulane kok melo-melo lah ya. Kok melo-melo iku lha. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melo-melo. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok wis sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Ketona nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga de guru alim ya dadi ki ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadza finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus wa ba'du fa aqul wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diterusnya sampai wa'adna nu bila roy bin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mereka berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Nambah waca Arab itu kira paham. Mantra. Mulane sing ngarapno ya bener manjen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika bidirinya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula'i hajastum fima lakum bi ilm falimatu hajuna fima laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu putune Nabi Ibrahim. Yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, mau jadi wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak
ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa iku generasine sause Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngene iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan oh poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa mattaqilla Allahu makhruja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Dadi uteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kepen dadi wali ben oleh duit. Jadi wis kenapa menjadi wali ben wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae demi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Apa? Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan boleh sengguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, pokoknya arah Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab itu menjadi setuju Ishak, tapi ben kok. Aku kadang ya, aduh matane wong tenan. Ya sudah, pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh kan. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh matane wong, guys. Sabar. Ismail wis ya. Sekawe Ismail. Soale mele sing nguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhinge koyo ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ora cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel, total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing nggawe makom. Nggih mboten. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Waduh misalnya ono Zaid itu bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga kayak cungkup wali besar Ruhin ya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Terus saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang itu? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang nggone lemari ini mau ana kitab. Mbon ana nggone manane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku yo Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bidali ta'ifina wal akifina war rukais sujud.
Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal Abu Lahab kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sok ben kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bid'ali thaifina wal akifina war ruka'is sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang, kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan to makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan ini ya. Di mulane kowe sing syukur ngaji sampai roh kaul loro Ishak Ismail wis ya sapa to sing mesti siapa Ismail mau baru Ismail gak konsisten ben kok supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh wis ngene padha ora roe wa tarakna abqaina ali fil akhirin sanan pengalaman hasanan kang bagus salamun te keselamatan minna sanging kita maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim kadhalika mengkon-mengkon kabeh kama jazina kowe malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe ne wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apik mesti kepen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim iku min ibadina al-mu'minin. Saking pira-pira kaula ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishak. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika klan dawu Ishaq ala anadabiha ing atase sak temene sing disembelih kuwi ruhul ya anak Ishaq. Lho dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Jadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Iska. Iki partai Jalalain apa Sawi? Lu Jalalain kaose kadung kaos Jalalain dulu. Yes pokoknya nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono ae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge nara Ibrahim, sapa? Ishak, Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nanti ku jelas. Aduh. Repot. Jadi wong alim dadak. Kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras, tangan-tangan kok. Ya ono bener e. Lah wong gendeng ora tau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susah dadi wong waras. Aku pertama eskal, engko waras kok susah. Tanganan iya, wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kaya nak susah berarti waras. Nak ora tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim, nak ora roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Masa Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan.
Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar masang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan, makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarat. As-sukut anil mungkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarat itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani, atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakane pacaran ya santai, malah kenalan pacare ponakane. Cantile kuliah podo, sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancan nang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui
kemungkaran. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu secara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas soleh. Nanti Selasa Rabu sudah. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaiba kamu pakai saja. Sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anhul adzabu yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim. Sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani, bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Berjanji Afi, ainaihikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kita bualal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa.
Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan, wah saya tadi malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khadijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khadijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi terjawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nanti Nabi sampaian mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu nggak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Bae ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, wah sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, ya itu guya-guyu, jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad, kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, Zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu kubro, masuk manaqib yang dicintai Mbah. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Ya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, kok nggak enak dites ya. Jadi ini mungkin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidhiha. Dibuka, temanmu masih Mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana Mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampean mulai kato tong wedok liya, toko mesti bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah. Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahi lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan?
Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa sido jadi Nabi tahu orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Banyak kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu kan. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 Nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari, Ro'an tanah sorofil jahiliyah, wayak tubuh Injil bil Ibroniyah, Masya Allah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bilang mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiai mana nih awamu khrijiyah ono ta iku wong sing ngetono ingsun gum utai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat. Perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian, bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir terus dia sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat karena imamnya dia apa? Disalib, jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip sampai ke rakaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu, kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip, setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'ad bin Jabal datang. Kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah
Jadi sunnatan mutabaah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rokaat yang apa? Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum, itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan mainnya laisa minna walam yarham saghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan tidak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya, Mbah Sahal itu misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisa ya keluarga sini. Saya teruskan, kalau Mbah Robah itu faktornya sanad ya. Robah bin Maksum. Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih, Mas Kumambang. Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya, faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang. Kemudian Mbah Mahfud apa? Termas. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarik. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabatu fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan. Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idza dawil ulubin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Nah, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad. Dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah. Mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa coba bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Nah, itu yang diceritakan Ka'bil Ahbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya, jadi ini saya urun nerangkan maulid. Tapi jangan diundang lagi. Ya, pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua
haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ana kemungkinan halal. Mergo ana kemungkinan sing nom ra nurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa atona. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, bisanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga tiba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Tiba masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Tiba sama Berjanji lebih ke tarikh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca 3-3-nya? Ben ke asobiah, Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal. Berjanji cerita, Al-Hadis Susah, Tiba yang ini Tiba, Al-Hadis Susani an Yasar bin Ato an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu, Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang nggak diajarkan? Disimpan visunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madkhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamofobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren al-jamalul akli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani tiba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap paham, rapakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatah tuhu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya itu disap. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bisyam. Zaman itu Syria, Libanon, Palestina masih di bawah pasukan Salib. Pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya. Yuakhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu bisyam. Kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Kabil Akbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu
Bisa. Rasulullah ketika wafat atau intakola ila rofiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Surakoh. Itu digojol sama Nabi. Surakoh. Bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi Gujan gitu aja. Nabi Gujan aja itu. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal sudah pakai mahkota guys. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisaha, walam yaqul litam likaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu. Lataf tahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasefnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasaf. Kasaf itu satu apa? Kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi nelpon temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini Ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata Ustadz itu sandi dari makna apa? Uang, gak kurang ajar itu Ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa Ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kan. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodaqoh. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam,
Kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritani. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian tuh dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi waqidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah, tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditompo. Mbok kayak 50.000 diarani hadiah ya ditompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah. Mislu baidatin nu'amah. Di katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Yaitu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Akhirnya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah. 3 alam. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti nggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim, pokoknya salah. Kalau enggak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham nggih? Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum.